Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan kualitas iman dan taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus bak momen yang cukup mulianya hadirin sekalian, yang mana uronyo merupakan bertemunya dua keutamaan, yaitu keutamaan uro Jumat serta keutamaan bulan awal daripada bulan Zulhijjah. Jadi tentunya perlu bagi kitanya untuk tarebut masa wate yang lagi nyerupa, untuk kemudian tingkatkan kualitas ibadah kitanya, tingkatkan kualitas iman kitanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berhubung masa dan wate yang begitu tepat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan bulan Zulhijjahnya nepegah, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabba ilallah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Pegah oleh Nabi, hana di antara segala uro-uro yang amalan salihah dipubut dikerjakan oleh seorang hamba bauronyan lebih negalak li Allah Subhanahu wa taala melebihi bauro awal-awal daripada bulan Zulhijjah. Dalam hadis yang lain, Imam At-Tabrani meriwayatkan sebuah pesan daripada baginda Nabi Sid, ma min ayyamin a'zama indallah wala ahabba ilaihi al-amalu fihinna min hadhil ayyamil ashri. Hana di antara uro-uro yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala jika seorang hamba melaksanakan amalan salihah bauronyan melebihi bauro sipluh yang awal daripada bulan Zulhijjah. Akan dipegah oleh Nabi selanjutnya, fa'akthiru fihinna minat tahlil wat takbir wat tahmid. Maka tapula legata bauro-uro yang awal daripada Zulhijjahnya, di antaranya dengan bertakbir, bertahmid dan bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian, momen yang berbahagianya, marilah kita rebut, kita nyocok untuk senantiasa tak isi dengan kalimat-kalimat zikir. Lidah kita senantiasa basah dengan kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Uro pertama, uro kedua, alhamdulillah. Uronya mudah-mudahan 3 Zulhijjah.
keput, kelimong dan seterusnya ante, hingga itameng uro ke-8, uro si kurang, uro ke-8 kepenan dengan tarwiyah, uro si kurang dengan uro Arafah. Maka bak uronya nanti khusus jih geanjurkan lom yang utama selain berzikir, sama-sama katanya melaksanakan puasa tarbiyah dan puasa Arafah. Hingga selanjutnya hadirin sekalian, bak 10 Zulhijjah untuk puncak haji, sama-sama getanyo rayakan Aidul Adha. Kemudian bek tatu wajib, puncak selanjutnya adalah talaksanakan sabuh ibadah yang di antara ibadah-ibadah yang tertua sepanjang peradaban manusianya. Sabuh ibadah takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala yang syarat akan sejarahnya, yang begitu kental dengan makna filosofisnya, yaitu ibadah kurban ketanyokeun. Kurban dalam bahasa Indonesia, udhiyah dalam bahasa Arab nekeun. Kehadirin sekalian, berbicara mengenai kurbannya, Allah Subhanahu wa taala nepegah dalam sabuh surat Al-Qur'an, surat yang paling pane dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Allah berpesan kepada baginda Nabi, hai Muhammad, inna a'tainaka, kamu beri ke gata hai Muhammad al-kautsar. Al-kautsarnya di antara lain dua makna. Pertama napegah oleh Syekh Jalalain an-nahru fil jannah, yaitu sabuh krung dalam surga. Tanyokeun dengan krung al-kautsar. Bisa juga al-kautsarnya bermakna al-khairul katsiru, yaitu kebaikan yang cukup tadle, nikmat yang cukup tadle geberi oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa nelimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selanjutnya ayat yang kedua, nepegah oleh Allah menyomenan hai Muhammad karena nikmat yang cukup tadle, perintah lung kepada gata fasalli li rabbika wanhar. Salat ligata dan berkurban. Dua perintahnya. Pertama, geyu oleh Allah bak Nabi senantiasa tak semayang hai Muhammad. Kemudian yang kedua adalah wanhar, tak kurban. Khususiyah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dua perkaranya merupakan hal yang khusus. Berkurban hukumnya wajib bagi Nabi. Menancit salat bak Nabi nyo kan cuman sekedar semayang 5 waktu yang wajib. Di antara lain para ulama sepakat semayang yang wajib pada hak baginda Nabi di antaranya qiyamul lail, semayang malam, semayang witir, semayang duha. Nyobak Nabi wajib akan karena perintah Allah fasalli li rabbika, semayang kepada Tuhanmu wahai Muhammad. Yang kedua wanhar, dan berkurban. Dan kurbannya merupakan wajib cid kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada ayatnya dapat kita pahami hadirin sekalian bahawa berkurbannya khusus jih kepada wilayah katanya umat atau berbicara pada hak baginda Nabi adalah dilatar belakangi nikmat yang gebi oleh Allah kepada Nabi. Nikmat yang necurahkan sehingga nepegah inna a'tainakal kautsar.
Yang Al-Kautsarnya buno tak artikan sebagai Al-Khairul Kathiru, nikmat yang cukup tak raya. Maka untuk mensyukuri nikmatnya, perintah Allah Ta'ala, fasalli li rabbika, yaitu semayang dan berkurban kepada Tuhanmu. Dua macam perintah. Hadirin sekalian, maka menyomenan dapat kita pahami yang bahwa kurbannya merupakan dilatar belakangi oleh nikmat yang cukup raya cik bak getanya. Putra nikmatnya yaitu nikmat harta di antara lain. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan singgahkan kepada getanya sejumlah materi berupa harta, baik iqar maupun dirhamnya kepada getanya, maka hartanya sebahagian nuyu syukuri dengan cara diantaranya adalah berkurban. Kemudian di samping berkurban nageyu semayang. Okey, menyoba katanya berarti semayang 5 waktu. Maka oleh para alim ulama nepegah meno bahawa dua hal yang harus dilakukan oleh seorang hamba ketika dia mendapatkan nikmat. Pertama ibadah badaniyah, yang kedua ibadah maliyahnya. Ibadah badaniyah maka terwakili oleh sembahyang. Ibadah maliyah diantaranya terwakili oleh berkurban. Dan berkurbannya ni hana sembarangan, pajan dah bubut, khusus pada bulan Zulhijjah dan khusus pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah nanti. Dapat katanya pahami cid hadirin sekalian bahawa kurbannya kan cuman sekali 3 tok dah bubut di umur hidup tu kan menan. Konlah kurbannya tapubut kalih tasi sabah lumo, kemudian lihnya kahanali sunat kon menan kibancit munyo berangkat daripada pemahaman ayat yang dilikut, berarti senantiasa kurbannya selama nikmat Allah Subhanahu wa taala mantong melekat kepada getanya, mantong melimpahkan kepada oleh Allah kepada getanya bersama ban bandung, maka selamanya ke kurbannya manteng hidup derajat di sunat anjuran yang cukup raya bak getanya ban Bandung. Jadi kan 3 sagai. Berulang-ulang setiap tahunnya kurbannya na anjuran untuk getanya kerjakan hadirin sekalian. Maka bek sampo meno kadang-kadang getanya terdistrak ataupun salah paham mengenai salah sabah daripada sabda Nabi yang sering katanya dengar bak gure-gure sit, tapi salah tak pahami lagi katanya yang nepegah oleh Nabi yang bahawa kurbannya selaku kendaraan katanya. Pegah istafrahu dhahayakum begah oleh Nabi fa innaha matayakum ala sirat, tapi raya tapi lagak si kurban kata karenanya merupakan kendaraan di atas sirat teman. Berarti tak pahami lagi katanya kurbannya berarti selaku motor katanya di atas sirat, kendaraan katanya di atas jembatan Siratal Mustaqim. Maka menyo motor baksang hana perlele-lele tat sabah mentong kaji ketang tinggal dalam mendum motor kendaraan menyola dalam dunia he de cin hanjut ame cik sabah cik tame alah kenang pajak alam di tiap tomnya lele tat yang tak pakai cuman sabah kepu lele tat menan sang bandingan katanya dengan kurban karena makna bunuh dah pegah kendaraan. Maka hadirin sekalian, bandingan jih ternyata kan cuman hadis nyan taboh, kan nyan menteng taglawa ban tabohnya acok paham lagi tanya kan. Pertama perle katanya pahami ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan haji wada, yang haji oleh Nabi sepanjang hidupnya mengerjakan sekali tok haji, yaitu di Mina oleh Rasulullah nasi kurban sejumlah 100 buah unta. Kan taboh 100 buah unta nasi kurban. 60 le gesi dengan jarodron yang mulia oleh Rasulullah. Kemudian sisa haji dibantu oleh sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu.
Jumlah bandum sertuh boh kurban, sertuh unta dan nyan hana kongsi ngau orang lain. Murni hak dra gele Nabi, milik dra gele Nabi. Kan ngan pulain. Hana kongsi ke orang lain. Bahkan gesi kurban yang lain ke milik para permaisuri le Nabi na jenis yang lain. Yang sertuhnya khusus istimewa ada dra gele Nabi. Kan ada gob lain. Maka hadirin sekalian, jadi menyoba baginda Nabi manteng. Sertuh boh unta 3 ke pedebit. Yang beliaunya merupakan orang yang kana jaminan surga. Yang hana metingat gepi ke jembatan sirat. Tapi pakan geyak cok. Sehingga gesusah payah. Gesembelih gesi sertuh boh unta. Maka menyomenan hadirin sekalian. Nah nilai yang lain yang perlu kita perhatikan. Kan cuman sekedar berbicara kendaraan mentong kan. Dan yang betul, kiban betul. Dalam hadis yang lain dipegah oleh baginda Nabi SAW. Di antaranya oleh riwayat Ibnu Majah. Di antaranya hadis yang cukup panjang dipegah oleh Nabi tentang dhahayanya, tentang kurbannya yang pahala tidak terhitung. Jadi ibarat meno dipegah. Bikulli sya'ratin hasanatun. Tiap bulu daripada kurbannya, tiap bule bak binatang yang tak kurbannya merupakan satu kebaikan menan. Berarti sona bilang bule yang na bele dah pegah lemo bak kameng mendang. Hana pasti, hana sabuh kepastian jumlah haji tidak terhingga. Maka sebagaimana jumlah bule yang na bak binatang kurban yang haik tak bilang menokeh kiranya jumlah pahala yang akan ditemeng oleh orang-orang yang melaksanakan kurban menan di antaranya. Dalam hadis yang lain menteng riwayat daripada Ibnu Majah nepegah oleh Nabi, innaha la ta'ti yaumal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha. Sesungguhnya binatang kurbannya gebangkit datang bak uro kiamat, termasuk lungke-lungke ji gebangkit, kemudian guke-guke ji gebangkit, dan menancilom gebangkit ubina bule-bule ji mandum. Yang padahal binatang kurbannya hadirin sekalian menyoandaikan tacok bak sang hana urang cok lungke bule guke nya tancik hana tak pakai lih tasi saboh kameng atau saboh lumut tacaing taco atau kulit minimal yang paling rendah. Bak sang menyo lungke guke hana urang pakainya, bule hana urang pakai. Tapi kepegah oleh Nabi ruh bak lungke, ruh bak guke, ruh bak purakeun bule ji ban bandumnya na nilai ba Allah Subhanahu wa taala. Ban bandumnya gekira walaupun ditanya leh macamnya leh tati kurban tak pegat kubruhnya tak kuah tanah tak tubeu dalam hana tak cok tanya, tapi ba Allah Subhanahu wa taala nyan termasuk hal yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala selaku pundi-pundi pahala. Bahkan hadirin sekalian kan cuman ihnan menteng darah binatang, darahnya yang padahal hukumnya najis, yang punya kenang bak badan gedanyo, bak pakaian gedanyo, payah ataupun suci, payah tarah. Tapi mengenai darahnya pih luar biasa nilai. Nelanjut oleh baginda Nabi, wa annad dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla an yaqa'a minal ard. Sesungguhnya darah binatang kurbannya akan sampai nilai pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala segelom eret tertetes gedih bak tanah ka awai getulih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menyemenan segenap juzuk-juzuk binatang kurbannya walaupun ino lam dunia sang hana nilai ji terus bak darah dah pegah bunuh, terus bak guke, terus bak bule, terus bak lungke ji munyo ino itanyo hana dah pakai sapu bahkan na yang menaji, tapi ban-bandumnya akumulasikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nilai-nilai pahala teman di urang akhirat. Luar biasa. Jadi nyan yang berleh. Berarti pahala yang berleh.
Kan cuman sebatas nama kendaraan kon, tapi pahala yang cukup raya ba Allah Subhanahu wa taala yang akan dirumpuk oleh orang-orang yang melaksanakan kurbannya. Hadirin sekalian, bahawa dalam mazhab kita nyonyo hukumnya sunat muakkad, baik kemudian menyurutkan ataupun memundurkan tekad katanya untuk terus menerus, untuk sabit-sabit tiap tahun tapubut tak laksanakan kurbannya baik. Bahkan karenanya merupakan pahala yang cukup raya lagi kita pegah penuh. Maka oleh Nabi SAW nyon tentang ataupun nekritik, neancam oleh Nabi SAW bagi orang-orang yang nak kuasa untuk si kurban tapi hang getim sia. Nepegah oleh Nabi dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. So yang na ke lapangan rezeki tapi hana getim si kurban, maka baik puto bak tempat semayang kamonyo. Aci dah berarti Nabi ni begah bek toto kena, bek yak berap-berap kena, bek yak puru-urang ro kena. Munyo memang nah harta tapi hana si kurban. Meno ancaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umatnya yang tidak melaksanakan udhiyah ataupun na ke lapangan kalih ke pubur tiga kemudian kasib ihnan bak sang kamu madah bagi gaknyan ge anggap metuoh wono cuman sebatas kendaraan. Wal'iyadzubillah. Maka daripada hadisnya Al-Imam Abu Hanifah bin Nu'man mazhab Hanafi mewajibkan hukumnya kurban. Hukum kurban lah mazhab Hanafi wajib hukum ji bagi orang yang mampu, dan wajib kan cuman sekedar 3 seumur hidup. Selama mampu tip-tip tun wajib, walaupun cuman sabuh kambing wajib hukumnya dalam mazhab Hanafi. Maka hadirin sekalian, walaupun mazhab katanya oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an berfatwa hukumnya sunan muakkad, maka mudah-mudahan tidak tersurut keinginan katanya untuk tapubut sabuh ibadah yang nilai luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabuh ibadah yang paling tuha di antara ibadah-ibadahnya, di samping ibadah haji dan puasa, kurban merupakan ibadah tertua di atas muka bumi sepanjang peradaban manusia. Terakhir hadirin sekalian, oleh Allah Subhanahu wa taala kalih menjanjikan ke orang-orang yang infakkan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik bentuknya sedekah, baik bentuknya hadiah, atau baik bentuk selaku kurban, na janji ba Allah Subhanahu wa taala akan gegantau. Maka baik yoyot selaku penutup, Allah Subhanahu wa taala nebegah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Puwa manteng yang tak infak ligata hai urang mukmin, nyan puwa manteng min syai'in walaupun dit gede, fahuwa yukhlifuh, akan gegantau teman li Allah taala. Na gantau ba Allah taala, na pajan gantonya entah di dunia yang kapasti le ganto di akhirat. Bahkan menyo di akhirat hadirin sekalian kan cuman sekedar ganto, berarti menyo di akhirat bahkan bersifat sebagai jazaun, ketika balasan bersifat daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bukan 1 banding 1 lagi, kan tha banding tha, minimal tha banding 10, tha banding 5, nyo sa banding tha, nyo maha gasin Allah taala, hana ganto lagi yan. Paling di dunia nyo na ganto lagi yan. Bahkan orang-orang yang bersedekah, bahkan orang-orang yang rajin untuk memberi hadiah kepada orang-orang fakir, ino dalam dunia gerasakan hal-hal yang memang dalam dunia ino langsung mendapatkan pergantian. Hana payah preh di urang akhirat, dalam dunia merumpuk ganto. Maka apalah, nyo memang katanya ikhlas tapubut atanyan ban Bandung, nyo memang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, tente di samping pahala yang cukup raya di urang akhirat, na pahala cit ino lam dunya. Allah Subhanahu wa taala kalih menjanjikan manteng yang tak infak, maka Allah akan neganto wa huwa khairur raziqin, dan Allah merupakan maha yang memberi rizki kepada umatnya.
Hadirin sekalian, mudah-mudahan selaku khutbah singkat mak urang yang berbahagianyo, kiranya tergugah kembali keinginan katanya untuk kemudian talaksanakan ibadah kurbannya. Mantengna padum-padum murata uke untuk tapegat persiapan